Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Yuk belajar bareng di RGR FM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putrinya agar putra-putrinya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung beserta Diskominfo Tulungagung yang mengadakan program belajar di 90,1 RGR FM. Anak-anakku kelas 2, hari ini kita akan belajar keselamatan di rumah dan perjalanan pada tema 8 di subtema yang keempat, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran berikutnya. Anak-anak, menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri, misalnya dengan memakai helm. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Kalian harus menjaga barang bawaan kalian ya, supaya tidak terjadi kehilangan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Jangan lupa jika turun dari kendaraan, kunci sepeda motornya dibawa, jangan ditaruh di tempat kunci itu nanti akan terbawa oleh pencuri. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi. Tidak ada sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Sekian lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, saut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera minta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Dari cerita tadi ya anak-anak, kalian tidak boleh pergi ke suatu tempat jika kalian belum tahu jalannya untuk pulang kembali. Nanti bisa tersesat. Kalian harus mengetahui jalan supaya bisa pergi dan pulang dengan selamat. Kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan ya anak-anak. Nah, dengan demikian kita akan selamat dalam perjalanan.
Apa yang kita perlukan ya? Kita memerlukan peta supaya kita bisa mengetahui ke arah mana kita akan pergi dan jalan apa saja yang akan kita lalui dan ke arah mana kita akan kembali, jalan apa saja yang akan kita lalui. Nah, itu petunjuk perjalanan itu penting sekali ya anak-anak supaya kita mengetahui arah dan tujuan perjalanan kita. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Nah, kalian bisa memperhatikan pada kalimat berikut ini. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Misalnya ada tanda petiknya. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. Mungkin. Kata mungkin pada huruf M-nya ditulis huruf besar. Tanda petik kera, kita tersesat. Nah, kata kera pada huruf K di situ ditulis huruf besar. Lalu dilanjutkan lagi dengan kalimat bagaimana kalau kita pulang saja. Nah, bagaimana B pada huruf B-nya ditulis menggunakan huruf besar. Kera juga kebingungan, tanda petik. Mana jalan keluarnya? Nah, di situ setelah tanda petik mana, kata mana pada huruf M-nya ditulis dengan menggunakan huruf besar. Mungkin ke arah sana, M-nya mungkin menggunakan huruf besar. Selanjutnya kita akan belajar membuat kreasi hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk ya. Apa saja bahan yang harus kalian siapkan? Kertas warna, kertas gambar, lem. Alatnya apa saja? Pensil, gunting, spidol, atau krayon. Bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah potong 4 buah bidang. 2,5 lingkaran yang besar ya dan yang sedang. 2,5 lingkaran ya. Banyak 2. 2 segitiga. Segitiganya 2 yaitu yang besar dan kecil. Lalu tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas. Letakkan di tengah agak ke bawah. Kalian bisa memperhatikan pada gambar ya yang ada pada buku paket kalian di tema 8 subtema 4. Selanjutnya tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik. Lalu tempelkan segitiga besar sebagai sayap dan tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Selamat mencoba. Mereka berdua mulai perjalanan sejak pagi. Tidak ada sebatang pohon pun yang mereka temui. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Itu adalah penggalan dari cerita tadi ya. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu yang diperlukan yaitu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Ya, tadi berjalan dari pagi sampai malam ya. Kera tadi dan ayam tadi berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam hari dikatakan dengan 1 hari. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Iya, 1 minggu ada 7 hari. Nama-nama hari? Kalau kalian lupa bisa mengingatnya dengan bernyanyi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, seperti itu ya. Satu minggu ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Ibu ulangi ya, 1 minggu ada berapa hari ya anak-anak? Iya, ada 7 hari. 1 bulan ada 30 hari.
1 bulan ada 4 minggu. Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi dengan kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayarnya. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menjeburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata, para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Nah, itu anak-anak. Tidak hanya di Kota Hamelin, di rumah, di lingkungan kita harus selalu menjaga kebersihan ya anak-anak. Nah, supaya apa? Lingkungan menjadi bersih dan hidup menjadi sehat. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Nah, kalian harus mencontoh sikap Udin dan teman-teman kalian ya. Walaupun kalian berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda suku bangsa, kalian harus tetap menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman tersebut. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Hati-hati dengan tasnya ya nak. Pegang dengan baik-baik, jangan sampai hilang. Iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik. Cara menjaga keselamatan di kereta api. Anak-anak, kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api adalah sebagai berikut. 1. Pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. Jangan asal masuk kereta ya anak-anak. Yang kedua, perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. Misalnya berangkatnya pukul 6 lah, kalian tiba di situ pukul 7, berarti ketinggalan ya namanya. Nah, kalian harus memperhatikan jadwal supaya kalian tidak ketinggalan. Apabila kereta api akan datang
di jalurnya, tunggu sampai kereta api itu berhenti dengan sempurna. Gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. Jagalah barang bawaan dengan baik. Jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar lokomotif kereta api dapat yang diberi hiasan ya. Nah, namanya hiasan kereta api. Yuk kita belajar membuat hiasan kereta api. Apa saja yang harus kalian siapkan? Kalian harus menyiapkan kertas origami, kertas gambar, dan lem, pensil, penggaris, dan gunting. Langkahnya, potonglah sejumlah kertas warna-warni. Buatlah 4 persegi merah yang besar ya. Buatlah sebuah persegi kecil berwarna putih. Buat sebuah persegi kecil warna merah. Buat 2 lingkaran hijau besar. Buat 4 lingkaran hijau muda kecil. Buat sebuah segitiga hijau. Buat juga sebuah setengah lingkaran kecil berwarna merah. Kalian bisa melihat yang ada pada buku kalian ya. Lalu potong salah satu persegi besar, kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. Lalu tempelkan 3 persegi yang lain. Tempelkan di kertas gambar ya. Tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri dan akan menjadi tempat masinis ya. Tempelkan persegi kecil berwarna merah di dekat ujung kanan. Itu akan menjadi cerobong kereta api. Lalu tempelkan 4 lingkarannya. 2 lingkaran besar di kiri, 2 lingkaran kecil di kanan. Ini menjadi roda-roda kereta api. Tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar. Tempelkan segitiga sebagai ujung depan kereta. Yang terakhir, tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan. Nah, ini akan menjadi lampu kereta. Tempelkan persegi kecil warna putih menjadi jendela masinis. Tambahkan juga asap keretanya. Bagaimana? Sudah bisa? Selamat mencoba ya. Hati-hati dan kerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Bila memungkinkan, kalian bisa minta tolong kepada orang tua kalian atau kakak kalian untuk membantu membuatnya. Udin dan Ayah berkunjung ke Museum Indonesia. Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Udin mengendarai sepeda motor menuju museum. Selanjutnya kalian amati kegiatan Udin dan Ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan ya. Pada buku kalian di situ ada gambar mereka sedang berkendara dengan memakai helm. Nah, di situ mereka juga sedang berhenti di perempatan karena apa ya anak-anak? Nah, di situ lampu merahnya menyala. Lampu merahnya menyala, maka mereka harus berhenti di perjalanan. Nah, kalian juga harus memperhatikan ya kalau sedang berkendara, melewati lampu lalu lintas, jika lampu merahnya menyala, berarti kalian harus berhenti. Menunggu sampai lampu hijau menyala. Jika lampu hijau sudah menyala, kalian boleh meneruskan perjalanan kalian. Itu sangat berguna ya anak-anak, supaya apa? Supaya lalu lintas teratur dan tidak terjadi kecelakaan. Nah, setelah sampai di tujuan, kalian harus memarkirkan kendaraan kalian di tempat yang telah ditentukan dan jangan lupa mengunci sepeda motor kalian. Udin dan Ayah memasuki museum. Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Udin juga mengamati jumlah pengunjung di museum di tahun 2017. Nah, kalian silakan mengamati daftar jumlah pengunjung ya.
Nah, di situ nanti ada jumlah pengunjung di tahun 2017. Nah, di bulan Januari banyak pengunjung ada 1.500 orang, di bulan Februari 1.600 orang. Di bulan Maret 1.550. Perhatikan angkanya ya anak-anak. Nah, di tabel tersebut di situ ada angka 1.501.500. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Nah, dalam jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 itu ditulis 1.500 orang titik. Jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 ditulis 1.550 orang titik dan seterusnya ya. Jadi tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat dan digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya kita akan membuat karya hiasan dengan teknik percik. Apa saja ya bahannya harus kalian siapkan. Ada kertas gambar, cat air, dan air. Alatnya apa saja? Ada palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, kertas koran ya jika perlu. Langkah kerjanya adalah gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu ya, misalnya gambar rumah adat atau susunan gedung bertingkat atau bunga, bisa rumah ataupun hewan. Simpan potongannya. Letakkan potongan gambar di atas kertas gambar. Gosokkan sikat gigi bercat pada sisir ya. Tunggu sampai benar-benar kering. Angkat potongan gambar dari rumah adat tersebut ya. Bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat. Selamat mencoba ya. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Dari gambar tersebut, silakan anak-anak mengamati ya. Untuk menguji pemahaman kalian, kalian bisa mendengarkan kalimat yang akan ibu bacakan. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Di mana saja kita harus menjaga keselamatan? Siapa saja yang ada di pasar? Bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Nah, perhatikan ya di situ di setiap kalimat tanya ada kata tanya apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, bagaimana. Anak-anak, kita harus menjaga keselamatan diri dimanapun. Misalnya kalau tadi di perjalanan ya. Nah, sekarang di pasar pun kita harus menjaga keselamatan diri. Nah, jika kalian ikut dengan ibu, kalian harus bergoncengan dengan ibu supaya kalian tidak tersesat atau tidak berpencar dengan ibu kalian ya. Dan kalian harus menjaga tas kalian supaya tidak terjadi kecurian ya. Harus menjaga barang bawaan. Bisa dompet, bisa tas, atau barang belanjaan. Perlu diingat ya anak-anak dari kata tanya dari kalimat tanya selalu dibubuhkan dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Anak-anak, menjaga kebersihan di pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Pasar yang bersih akan terlihat indah. Di Indonesia musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya.
banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari gambar tadi, di situ ada pertanyaan, apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Nah, jika terjadi banjir di sekitarmu, apa yang harus kalian lakukan? Mengapa bisa terjadi banjir? Banjir itu banyak penyebabnya ya. Mungkin selokannya tersumbat, mungkin sungainya banyak sampahnya, dan sehingga airnya tidak bisa mengalir ke sungai. Kapan biasanya sering terjadi banjir? Banjir itu biasanya terjadi saat musim hujan ya anak-anak. Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Ya, semua warga harus bergotong royong ya. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Ya, kita harus hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, membersihkan sungai dari sampah-sampah, tidak membuang sampah di sungai ya. Di mana saja kamu pernah melihat banjir? Nah, mungkin kalian bisa melihatnya selain di rumah kalian bisa melihat kalau sekarang bisa melalui eh, media sosial ya anak-anak. Kalian bisa langsung cepat melihat kejadian itu di media sosial, bisa di YouTube, bisa di WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Anak-anak, kalimat tanya selalu dibubuhkan dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya diawali dengan menggunakan kata tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.